Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu bagian penting dalam proses penyusunan penelitian, yaitu penyusunan latar belakang penelitian yang sesuai dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, di mana itu topik yang dipilih oleh saya. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Haika Maulana Akbar dengan NIM 2205332. Lalu dari Prodi Pendidikan Masyarakat semester 7, dan untuk mata kuliah aplikasi statistika ini diampu oleh dosen pengampu Dr. Eko Sulistiono MPD. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan nih mengapa sih penelitian kuantitatif ini itu perlu dilakukan. Jadi penelitian ini tuh adalah fondasi dari seluruh penelitian. Dan disinilah para peneliti itu menjelaskan mengapa penelitian ini itu perlu dilakukan, fenomena apa saja yang sedang dikaji, serta bagaimana relevansi penelitian ini dalam konteks akademik maupun praktis. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Yang pertama, lalu penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu paradigma dalam metodologi ilmiah. Fokusnya adalah pada pengukuran variabel, pengujian hipotesis, dan inferensi statistik. Latar belakang penelitian dalam pendekatan ini itu tidak hanya memperkenalkan topik, tetapi juga menghubungkan fenomena empiris dengan pertanyaan penelitian secara logis. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini tuh tentunya berbeda dengan penelitian kualitatif, yang dimana kalau penelitian kualitatif itu lebih menekankan interpretasinya secara subjektif. Kalau latar belakang dari penelitian kuantitatif ini itu harus menyajikan data secara objektif, mengacu pada literatur empiris dan menegaskan adanya gap pengetahuan yang bisa diukur. Nah, dengan kata lain, dari sejak awal latar belakang penelitian kuantitatif ini tuh harus punya dasar data, bukan hanya sekedar opini saja. Lalu yang berikutnya di sini ada elemen utama latar belakang penelitian kuantitatif. Nah, di sini itu ada 5 elemen utama latar belakangnya. Yang pertama itu ada konteks umum atau situasi masalah. Nah, ini tuh Anda itu mulailah menggambarkan fenomena besar didukung oleh data dari BPS atau data statistik maksud saya, ataupun fakta empiris. Misalnya data dari BPS tahun 2022 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMA itu mencapai 50%, sementara produktivitas nasional hanya naik 2% per tahun, itu contohnya. Lalu yang kedua di sini ada tinjauan literatur singkat. Ini tuh Anda sertakan juga hasil penelitian sebelumnya, misalnya korelasi, regresi, ataupun data kuantitatif lain. Identifikasi perbedaan hasil atau kekosongan penelitian yang tentunya menjadi dasar elemen data yang menjadikan dasar data riset Anda. Lalu yang ketiga di sini ada justifikasi dan urgensi penelitian. Nah, jelaskan kenapa sih topik ini penting diteliti oleh Anda? Misalnya jika penelitian Anda itu bisa membantu menyusun kebijakan publik, atau penelitian Anda itu bisa menyelesaikan masalah yang secara nyata atau real. Lalu yang keempat di sini ada tujuan penelitian dan hipotesis. Nah, nyatakan hubungan antar variabel yang ingin Anda uji. Contohnya ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan tingkat produktivitas kerja. Nah, yang terakhir di sini ada ruang lingkup dan batasan. Nah, Anda juga nih harus cantumkan populasi, variabel, serta metode singkat agar nih para pembacanya itu tahu arah penelitian Anda itu kemana. Nah, berikut di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan latar belakang kuantitatif. Yang pertama di sini ada kumpulkan data sekunder. Anda nih harus melakukan tinjauan literatur melalui database akademik, lalu kumpulkan statistiknya secara relevan. Lalu kedua, susun alur deduktif mulai dari umum, konteks, ke spesifik, hipotesis dengan transisi logis antar paragrafnya. Lalu yang ketiga, pastikan juga objektivitasnya, buatkan secara bahasa netral,
hindari opini, dan sertakan referensi, misalnya APA style. Lalu yang keempat, ada integrasikan dengan metodologi kuantitatif. Nah, tekankan aspek empiris seperti pengukuran variabel dan analisis statistik untuk membedakan dari pendekatan lain. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah revisi dan validasi. Nah, cek juga konsistensi proposalnya dan minta umpan balik dari dosen pembimbing. Nah, berikut di sini saya akan membacakan contoh lengkapnya latar belakang penelitian kuantitatif. Nah, ini tuh ada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia itu mengalami kenaikan mengalami penurunan sebesar 5,6% selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, penurunan tersebut mengindikasikan adanya hambatan terkait motivasi pembelajaran siswa. Secara teoritisnya, angka partisipasi dini diharapkan meningkat secara paralel dengan penerapan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Fenomena ini mencerminkan disparitas antara tujuan kebijakan pendidikan dan realitas implementasi di tingkat lapangan. Dengan demikian, kajian ini tuh memiliki signifikansi strategis untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga dapat dirancang solusi yang bersandar pada data empiris. Nah, dalam contoh ini Anda bisa melihat bisa melihat alur yang jelas dari mulai data umum, kemudian fakta nasional, lalu juga gap, dan terakhir juga dan di akhirnya itu ada urgensi penelitiannya juga. Nah, jadi data umum, fakta nasional, lalu gap, dan terakhir urgensi penelitiannya. Nah, ini ada juga kesalahan umum ya dalam penulisan latar belakang metode kuantitatif. Nah, ini juga sayangnya sih banyak juga beberapa mahasiswa di luar sana tuh yang masih keliru dalam proses membuat latar belakang ini. Nah, beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan itu yakni ada 5 di sini ya yang kesalahannya itu. Yang pertama ada menulis terlalu umum tanpa data, lalu kedua tidak menjelaskan masalah secara spesifiknya, lalu yang ketiga itu tidak menunjukkan gap penelitian, yang keempat mengandalkan opini pribadi atau sumber yang tidak valid atau kredibel, yang terakhir itu tidak ada alur deduktif yang jelas. Sampai juga kita pada bagian terakhir yakni mengenai kesimpulan dari menyusun latar belakang penelitian yang sesuai dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan itu, jadi Anda itu menyusun latar belakang kuantitatif itu bukan hanya sekedar menulis pembuka dalam skripsi. Nah, ini tuh jadi penelitian kuantitatif ini membangun fondasi yang kuat, objektif, dan terukur. Nah, lalu juga Anda tuh gunakan data dari alur umum hingga ke khusus, sertakan juga gap penelitiannya dan urgensi penelitian Anda itu bagaimana. Nah, dengan begitu juga penelitian Anda ini bisa lebih solid dan akan tentunya mudah untuk diterima dosen pembimbing maupun penguji. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan yang tadi saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.